Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Maratila dengan NIM A1E1230080 dan rekan-rekan saya Reska Febriani dengan NIM A1E12370. Saya Firman Katerina Saputri dengan NIM A1E12312. Saya Betty Ratnasmita dengan NIM A1E1231111. Saya Hilda Fiani Satama dengan NIM A1E1230046. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen dalam keluarga dengan topik strategi parenting efektif dalam meningkatkan komunikasi yang baik dalam keluarga. Dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dalam keluarga yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hamdi SPD MPD. Parenting atau pola asuh adalah segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus dan mempengaruhi, bukan hanya bagi anak, juga bagi orang tua. Parenting atau pola asuh ini merupakan cara orang tua untuk membimbing, mendidik, dan menjaga anak supaya dapat tumbuh dengan baik dari segi fisik, perasaan, dan juga pikiran. Tujuan utama parenting ini adalah untuk membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Parenting yang baik dapat membantu anak menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Parenting mencakup berbagai aspek, mulai dari kebutuhan fisik, psikologis, hingga spiritual anak. Orang tua perlu memiliki bekal dan ilmu yang cukup agar anak dapat berkembang dengan maksimal. Parenting yang baik melibatkan cara orang tua memperlakukan anak, kasih sayang, aturan, dan mengajar hal-hal baru kepada anak. Ada banyak cara yang bisa digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak, misalnya dengan berbicara baik-baik, memberi contoh yang baik, dan juga memberi anak peraturan yang jelas. Parenting juga melibatkan pola asuh orang tua terhadap anak, yang mencakup memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis anak, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh orang tua terhadap anak sangat menentukan dan mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Pola asuh orang tua itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pola asuh otoriter adalah pola asuh yang dimana orang tua membuat semua keputusan. Anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Yang kedua, pola asuh demokratis adalah pola asuh yang mana orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. Yang ketiga, pola asuh permisif adalah pola asuh yang mana orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Yang keempat, pola asuh situasional adalah pola asuh yang mana orang tua memiliki dua gaya dalam pengasuhan, yaitu otoriter dan permisif, bergantung pada situasi dan kebutuhan anak. Dalam pengertian parenting, beberapa ahli juga mendefinisikan pengasuhan atau pola asuh sebagai serangkaian keputusan tentang sosialisasi pada anak yang mencakup apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar mampu bertanggung jawab dan memberikan kontribusi sebagai anggota masyarakat. Proses pengasuhan bukanlah hanya sekedar memberikan makanan dan minuman, tetapi juga memberikan kasih sayang, rasa aman, serta bersosialisasi dengan masyarakat sekitar agar anak bisa hidup selaras dengan lingkungannya. Parenting juga diartikan sebagai ilmu tentang mengasuh, membimbing, serta mendidik anak dengan cara baik dan benar. Orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, sebelum membimbing dan mengasuh anak, orang tua harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Parenting atau pengasuhan anak merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Berikut beberapa peran penting parenting atau pola asuh dalam keluarga. Yang pertama, membentuk karakter dan kepribadian anak. Orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter, nilai-nilai, dan kepribadian anak melalui contoh teladan, bimbingan, dan arahan yang diberikan sehari-hari. Pola asuh yang baik akan membantu anak tumbuh menjadi individu yang memiliki kepribadian yang baik. Yang kedua, membangun rasa aman dan percaya diri. Dukungan dan kasih sayang yang diberikan orang tua akan membuat anak merasa aman dan percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Hal ini penting untuk perkembangan mental dan emosional anak. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan akademik. Orang tua dapat mendukung perkembangan kognitif dan akademik anak dengan memberikan stimulasi melalui kegiatan belajar, membaca buku, dan mendorong rasa ingin tahu mereka. Yang keempat, membangun hubungan yang sehat. Parenting yang baik akan membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, serta mengajarkan anak cara membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima,
memberi arahan dan bimbingan. Orang tua berperan sebagai pembimbing bagi anak, memberi arahan dan nasihat dalam menghadapi berbagai situasi dan membuat keputusan yang bijak. Yang keenam, menanamkan nilai-nilai dan moral. Parenting juga penting untuk menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan budaya yang dianut dalam keluarga, sehingga anak memiliki pedoman dalam hidup. Dengan parenting yang baik, anak-anak akan mendapatkan fondasi yang kuat untuk tumbuh menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan emosional, serta memiliki karakter yang baik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi dalam keluarga adalah proses interaksi antara anggota keluarga yang mencakup unsur-unsur komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi dalam keluarga juga merupakan salah satu komponen penting dalam membentuk dan memperkuat ikatan keluarga. Komunikasi yang efektif dan baik dapat mempercepat proses pengembangan karakter seseorang, membantu mengatasi masalah yang muncul, dan membentuk hubungan yang positif antara anggota keluarga. Berikut adalah beberapa manfaat komunikasi yang baik dalam keluarga. Pertama, membentuk hubungan yang positif. Komunikasi yang baik dapat membentuk hubungan yang positif dan sejahtera antara anggota keluarga. Kedua, membantu mengatasi masalah. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi masalah yang muncul dalam keluarga, seperti konflik atau sikap yang tidak baik. Ketiga, membantu mengembangkan karakter. Komunikasi yang baik dapat membantu mengembangkan karakter seseorang yang dapat mempengaruhi pilihan yang diambil. Yang keempat, membantu mengatur waktu. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatur waktu dalam keluarga, seperti meluangkan waktu untuk berkumpul bersama dan saling bercerita dari hati ke hati. Yang kelima, membantu mengatur perilaku. Komunikasi yang baik dapat membantu mengatur perilaku anggota keluarga, seperti menggunakan bahasa yang positif dan berakhlak baik. Untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, seperti pertama, membangun hubungan yang positif antara anggota keluarga dapat membantu mengurangi konflik dan membentuk hubungan yang sejahtera. Yang kedua, memakai bahasa yang positif dapat membantu mengurangi konflik dan membentuk hubungan yang sejahtera. Tiga, mengatur jadwal waktu dapat membantu mengatur komunikasi dalam keluarga, seperti meluangkan waktu untuk berkumpul bersama dan saling bercerita dari hati ke hati. Yang keempat, menggunakan media komunikasi yang efektif dapat membantu mengatur komunikasi dalam keluarga seperti melalui surat, telepon, telegram, ponsel, hingga internet. Komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis, saling pengertian, dan keutuhan keluarga. Berikut adalah beberapa cara untuk menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang pertama, membuka jalur komunikasi. Pastikan setiap anggota keluarga merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapat, perasaan, kekhawatirannya. Ciptakan suasana yang terbuka dan tidak menghakimi sehingga setiap orang merasa aman untuk berbicara. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Ketika anggota keluarga berbicara, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Tunjukkan bahwa Anda memahami dengan menganggukkan kepala, menatap mata, atau merangkum apa yang dikatakan. Jangan memotong atau mendominasi pembicaraan. Yang ketiga, gunakan komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Perhatikan komunikasi yang non-verbal untuk memahami pesan secara utuh. Yang keempat, berempati dan menghargai perbedaan. Setiap individu memiliki sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Cobalah untuk berempati dan menghargai perbedaan tersebut. Jangan menghakimi atau menyalahkan. Yang kelima, komunikasi dengan jelas dan spesifik. Sampaikan pesan Anda dengan jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Yang keenam, pilih waktu yang tepat. Pilihlah waktu yang tepat itu untuk membahas masalah atau topik yang sensitif. Hindari komunikasi saat emosi sedang tinggi atau saat anggota keluarga sedang sibuk dengan aktivitas lain. Yang ketujuh, praktikkan penyelesaian masalah dengan konstruktif. Jika terjadi konflik atau masalah, selesaikan dengan cara yang konstruktif. Dengarkan perspektif masing-masing pihak, cari solusi bersama, dan fokus pada penyelesaian masalah, bukan saling menyalahkan. Yang kedelapan, tunjukkan kasih sayang dan penghargaan. Ekspresikan kasih sayang dan penghargaan kepada anggota keluarga melalui kata-kata atau tindakan.
Ini akan menciptakan suasana yang positif dan membangun hubungan yang lebih erat. Komunikasi yang baik dalam keluarga membutuhkan usaha dan komitmen dari setiap anggota. Dengan komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai, keluarga dapat mengatasi masalah dengan lebih baik dan membangun ikatan yang kuat serta harmonis. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan komunikasi orang tua dengan anak dapat berbeda-beda, tergantung pada pola asuh yang diterapkan. Berikut adalah strategi yang dapat digunakan berdasarkan pola asuh. Yang pertama, pola asuh otoriter adalah dengan berusaha untuk lebih terbuka dan mendengarkan perspektif anak, lalu mengajak anak berdiskusi tentang aturan dan batasan yang ditetapkan. Memberikan penjelasan logis di balik aturan dan keputusan. Menghindari komunikasi satu arah dan mendorong anak untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, pola asuh demokratis, yaitu dengan pertahankan komunikasi dua arah yang terbuka dan saling menghargai. Libatkan anak dalam proses pengambilan keputusan keluarga, dorong anak untuk mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka, berikan ruang untuk diskusi dan negosiasi dalam menetapkan aturan. Yang ketiga, pola asuh permisif. Tetapkan batasan yang jelas dan konsisten dalam komunikasi. Berikan penjelasan logis di balik aturan dan harapan. Dengarkan pendapat anak tetapi tegas dalam mengambil keputusan akhir. Libatkan anak dalam tanggung jawab dan konsekuensi tindakan mereka. Yang keempat, pola asuh situasional. Sesuaikan gaya komunikasi dengan situasi dan kebutuhan anak. Dalam situasi tertentu, gunakan pendekatan yang lebih otoriter atau demokratis. Jelaskan alasan dibalik perubahan gaya komunikasi kepada anak. Konsisten dalam menerapkan aturan dan harapan yang telah ditetapkan. Terlepas dari pola asuh yang dianut, berikut adalah beberapa strategi parenting yang efektif untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang pertama, membangun kepercayaan dan keterbukaan. Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak untuk mengekspresikan diri. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan menghargai pendapat mereka. Jangan menghakimi ataupun mengkritik, tetapi berikan nasihat dengan bijak. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Berikan perhatian penuh saat anak berbicara. Tunjukkan minat dengan menganggukkan kepala, kontak mata, dan merangkum apa yang mereka katakan. Hindari interupsi dan biarkan mereka menyelesaikan bicara. Yang ketiga, berkomunikasi dengan jelas dan positif. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Sampaikan pesan dengan cara yang positif dan konstruktif. Hindari kalimat negatif ataupun menyalahkan. Yang keempat, libatkan anak dalam pengambilan keputusan. Ajak anak berdiskusi tentang aturan, keputusan, atau masalah keluarga. Dengarkan perspektif mereka dan pertimbangan masukan mereka. Ini akan membuat mereka merasa dihargai dan terlibat. Yang kelima, jadilah teladan komunikasi yang baik. Tunjukkan cara berkomunikasi yang baik melalui contoh kita sendiri. Gunakan bahasa yang sopan dan menghargai ketika berbicara dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Anak akan belajar dari apa yang mereka lihat dan dengar. Yang keenam, luangkan waktu berkualitas bersama. Jadwalkan waktu keluarga untuk berkumpul dan berbincang santai. Lakukan aktivitas bersama seperti makan malam, bermain permainan, atau berolahraga. Ini akan membangun ikatan dan membuka peluang untuk komunikasi yang lebih dalam. Dan yang ketujuh, kenali dan hargai perbedaan. Pahami bahwa setiap individu memiliki gaya komunikasi dan perspektif yang berbeda. Hargai perbedaan tersebut dan cobalah untuk memahami sudut pandang mereka. Ini akan mencegah kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, orang tua dapat membangun komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai dalam keluarga. Komunikasi yang baik akan memperkuat ikatan keluarga, mencegah masalah, dan membantu anak tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dan semoga dengan menerapkan strategi parenting yang telah dibahas, kita dapat memperkuat hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.